Ya, pemirsa masih di IDS dengan session closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Hendra Martono untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ya, ada beberapa saham pemirsa di antaranya adalah dari saham berbasis PO dan tadi pun juga sempat kita bahas ada ahli supportnya di 12.125, resistennya di 14.525. Tadi untuk saham-saham berbasis CPO lebih direkomendasikan untuk trading saja. Dan di sini di saham pilihan direkomendasikan buy. INKP dari sisi support di 9.675, resisten di 12.700, direkomendasikan spekulatif buy. Kemudian juga ada Telkom, di mana penutupan sesi kedua, Telkom mengalami penguatan signifikan, pemirsa, dari sisi support 3280, resisten di 3840, juga direkomendasikan spekulatif buy. Dan terakhir dari perbankan ini, 1455 supportnya untuk BJBR, kemudian resistennya di 1885, juga direkomendasikan spekulatif buy. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, saham-saham pilihan yang direkomendasikan, support dan resisten, dan juga rekomendasinya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali, Pak. Yes. Ya, pertanyaan masuk sampai sejauh ini di WhatsApp interaktif kami cukup banyak, Pak Hendra. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Selamat tahun baru buat IDX Channel. Oh, ini ada namanya ternyata Pak Hendra. Cukup jauh Pak Hendra, tersembunyi tadi namanya, ada Ibu Ami di Taiwan Pak Hendra, tampaknya menyimak dari live streaming kita ini untuk ke IDX Channel. Ya, untuk BTPS Pak, sudah ambil posisi di 4.200, kemana arahnya untuk BTPS? Analisis Anda Pak Hendra. Ya, BTPS ya. Ya, kalau BTPS kita lihat ini posisinya sudah bagus ya. Ini boleh ada, kalau bisa dikatakan ini spekulasi buy. Kemudian tambah beli, kalau dia mampu melewati 4090. Ini bagus banget kalau mampu melewati 4090. Oke. Ya. Posisi Ibu Aminya di 42, Pak. Di level atas. Oh, 4.200. Iya. Kalau 4.200 ya berarti masih, sementara ini masih jangan di cut loss dulu, masih, karena ada sinyalnya masih sinyal buy. Oke. Di hold saja begitu, Pak? Di hold dulu, karena ada sinyal buy lagi. Oke, masih ada potensi ke 42 untuk Ibu Ami di Taiwan. Terima kasih sudah bergabung di hold untuk BTPS-nya. Selanjutnya kita akan coba sapa Ibu Lili di Surabaya, Pak Hendra. Adaro sudah ambil posisi di 1493. Bagaimana support dan resistennya dalam jangka pendek? Ada keinginan untuk averaging down, Pak. Di harga berapa untuk Adaro? 1493 ambil posisi. 1493, sekarang 1455. Jangan ambil dulu average down, kecuali kalau dia mampu melewati yang garis biru ini, yaitu 1476, sekitar 1480, dan sekitar 1485. Kalau setelah mampu melewati 1480 dan 1485, buletin aja sekalian ya, 1485, ini bagus. Jadi jangan ambil dulu. Oke, apa pertimbangannya Pak Hendra harus menembus ke 1476, 1480 untuk melakukan averaging down? Ya, ini Anda perhatikan, ya kita bolak-balik ketika dia di atasnya magenta dan di atasnya lautan seperti ini, dia bagus banget. Tapi ketika dia di bawah, itu kemungkinan dia masih akan terus-menerus, dia akan menuju ke bawah. Jadi oleh karena itu saran saya, tunggu kalau dia benar-benar confirm di atasnya 1485 aja sekalian. Oke, nanti baik. terjadi lagi yang baru lagi, tren baru. Oke, 1485 level averaging down yang direkomendasikan untuk Ibu Lili di Surabaya. Adaro sudah ambil posisi di 1493. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Bambang di Jawa Timur, Pak Hendra. Mohon review untuk jangka pendek dan menengah ini. Untuk BRPT, Pak, sudah ambil posisi di 1200, Pak Hendra? BRPT? Ya, 1200. BRPT 1200, sekarang 1110. Ini memang masih kurang bagus ya, karena ini dari saya juga termasuk salah satu penggemar BRPT dari sekitar Oktoberan juga saya. Tapi begitu dia kembali di bawahnya lautan, ini menurut saya masih kurang bagus.
Jadi potensinya masih ada kemungkinan dia masih menuju lagi yang ke bawah ini, yaitu sekitar bottom box 10.15. Kalau di bawah 10.15, saran saya kalau Anda sudah rugi 10%, mendingan Anda out dulu. Karena next-nya lagi, ada kemungkinan lagi supportnya di 9.30. Baik, Pak Bambang di Jawa Timur, BRPT di 1.200. Kita akan coba sapa ini Bapak Hendrik Kellen yang ada di Manado Telkom. Dan kebetulan hari ini juga Anda rekomendasikan Telkom untuk perdagangan esok hari. Pak Hendrik Kellen di Manado sudah ambil posisi di 3275, Pak Hendra. 3275, berarti kan sudah cukup untung ya. Nah ini perhatikan Pak, ini besok itu Anda harus perhatikan yang level yang saya ingkarin ini, yaitu di 3640. Kalau ternyata dia mampu tembus di atasnya 360, Anda boleh tahan. Kalau ternyata dia 360 nggak tembus, malah di bawahnya 360, dan kemudian mulai turun lagi, ya mendingan Anda jual aja, take profit aja dulu. Oke, 3275 sudah profit, dan untuk memaksimalkan profit yang ada tadi strategi juga sudah disampaikan oleh Bapak Hendra Pertono, beberapa level yang bisa diperhatikan untuk Bapak Hendrik Kellen yang ada di Manado. Selanjutnya kita beralih ke Bekasi, kita akan coba sapa ada Bapak Putra. Mau tanya untuk TINS, support dan resistennya di berapa? Sudah ambil posisi Pak, di 16.13. TINS termasuk yang menguat signifikan hari ini Pak Hendra? Betul, setuju. Saya suka. Itu tiga trio metal itu kalau saya ngomongin Antam, Inco, TINS ini. Yeah. Nah, ini bagus banget karena dia sideways. Nah, ketika kalau misalnya dia besok kalau dia mampu tembus di atasnya 1645, ini selesai, ini bagus banget nih. Nah, next-nya targetnya itu adalah minimal 18.2, bisa ke 17.20 itu minimal. Yeah. Nah, nanti selanjutnya itu bisa 18.20 sampai 19.20. Cukup ini lebar keren. Pak. Lebar karena pergerakannya range-nya dia ini 101 loh. Artinya apa? Pergerakannya itu 100 rupiahan, sekitar 6,2%. Jadi sudah wajar banget, maka target selanjutnya adalah sekitar range-nya adalah 17.20, ya itu adalah 6,2%, selanjutnya adalah 12,4%, 18,20, dan kemudian 19,20. Nah ini keren banget sih. Hari ini ada 3 piksel hijau di sini. Ya. Oke, menguat di 8,75%. 16.13 sudah ambil posisi Bapak Putra di Bekasi. Mungkin sedikit informasi tambahan mungkin Pak Hendra bagi pemirsa IDX Channel yang tidak memahami istilah-istilah yang Anda sebutkan, tetap fokus saja kepada support dan resisten yang Anda berikan tadi. Begitu Pak Hendra ya? Betul ya. Oke, Pak Putra di Bekasi, 16.13, peluang penguatan masih terbuka cukup lebar dan direkomendasikan untuk di hold saja. Selanjutnya kita akan coba sapa ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi Pak Hendra. Untuk BEKS, BEX Pak, prospeknya bagaimana? Ada harapan up tidak? Mau ke 50? Analisis Anda untuk BEX? Kalau Anda masih punya BEX dan bisa jual, saya sih mendingan out dulu. Iya. Ini paling nggak ini betulnya kan sudah, dia kan reverse 10 kali ya, berarti 50 ke 500. Nah, sekarang harganya 92. Ini kan berarti kan sudah, menurut saya sudah berkurang sekitar 80% ini uang Anda. Ya, jadi kalau menurut saya sih, kalau misalnya masih bisa jual, mumpung masih bisa jual, mendingan Anda out dulu. Saya nggak pernah sarankan untuk saham-saham yang lagi turun seperti ini. Oke, rekomendasi untuk BEX dan semoga bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali, Pak Hendra, masih banyak pertanyaan dan kita juga masih mengundang partisipasi dari pemirsa IDX Channel di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.